Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel saya Muhammad Al Farouk. Alhamdulillah, setelah selesai pengajian, sekarang kita lagi berhikmat dengan lauk yang sederhana, dengan makanan yang sederhana, duduk bersama ulama, duduk bersama ustadz, duduk bersama jamaah dalam satu nampan dengan cara baginda Rasulullah SAW. Jadi inilah kondisi kami, kondisi bagaimana ini belajar taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, belajar berbagi, belajar saling menghargai, belajar memperbaiki diri dalam usaha atas iman. Jadi kami belajar bagaimana ini menggunakan cara makan baginda Rasulullah SAW, cara sunnahnya beliau yang beliau ajarkan kepada umatnya, beliau ajarkan kepada umat akhir zaman. Sesungguhnya makan yang seperti ini adalah makan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makan satu nampan. Dalam satu nampan ini ada fikir, ada zikir, ada risau, dan berbagi. Jadi di sini tidak ada perbedaan. Jadi kita belajar sunnah, karena sunnah itu tidak mengajarkan kita untuk saling berbeda, tidak. Mengajar kita ini untuk selalu satu fikir, satu tujuan, untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tujuan kita yang paling utama yaitu memperbaiki diri, bukan memperbaiki orang lain atau memperbaiki umat. Setelah kita memperbaiki diri, setelah diri kita baik, kita bisa mencontohkan kepada orang-orang lain. Karena orang-orang di luar sana tidak melihat bagaimana pengajian kita atau bagaimana tentang ibadah kita, tentang sholat kita. Tapi mereka yang di luar sana itu akan melihat akhlak kita. Akhlak kita baik kepada masyarakat, baik kepada sesama, baik kepada non-muslim. Sehingga asbab itu semua Allah menyebarkan hidayahnya seluruh alam. Sehingga orang-orang ini di luar sana akan tertarik, akan senang dengan akhlak kita karena kita mencontohkan yang baik. Jadi intinya daripada usaha imaniyah itu untuk memperbaiki diri agar kita kedepannya lebih baik lagi. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan terus menjaga dan menanamkan rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta, dan tanamkan iman dalam diri kita agar kita selalu taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu menerima apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sendirinya hal-hal yang buruk akan terlepas dari diri kita. Yang ada cuma tertanam tentang kebaikan. Setelah ada hikmat, kita ada sedikit duduk ngopi bareng bersama teman-teman, bersama ustadz, dengan snack yang sederhana berupa kacang rebus, kacang pinci, dan sebagainya. Di sini teman kami lagi bagaimana ini meracik minuman chai. Asal video kirim di WA, bikin WA padahal dan susu. Habis itu kopi susu. Supaya ada kebersamaan, tidak ada perbedaan. Jadi itulah kami yang orang-orang sebut kami ini Jamaah Tabligh. Kami sekarang berada di markas Tomboro, Ambon, arahan Nizamuddin. Kacang rebus. Insya Allah di waktu dekat ini bulan September tanggal 22, 23, 24 ada Munas di Tomboro. Insya Allah Munas ini teruntuk umat muslim seluruh Indonesia. Jadi boleh sempatkan hadir di Munas ini, Munas Tomboro. Juga terdapat
Museum Joko Tingkir. Di situ ada peninggalan-peninggalan Nabi, artefak-artefak peninggalan Nabi, terus ada rumah Nabi, duplikat rumahnya Nabi, semuanya ada. Di sana juga ada pacuan kuda, ada penunggang unta, ada banyak tentang hal-hal berbau agama atau berbau seperti rekreasi religi. Nah, di situ ada bisa naik perahu, mengelilingi danau buatan, terus mendapatkan suasana sunnah di sana. Jadi di sana itu hampir 99% mereka menggunakan tata cara sunnah dalam kehidupan mereka masing-masing. Jadi makanya di Temboro ini disebut Kampung Madinah Indonesia. Di sana terdapat Al-Fatah, yaitu sebuah pondok pesantren yang begitu besar. Pondok pesantren yang mengikat dirinya dengan usaha dakwah yang dibawa oleh Maulana Ilyas sampai sekarang diteruskan oleh keturunan beliau, anak beliau Hadraji. Maulana Sa'ad. Jadi di sini kita hanya bagaimana terus memperbaiki diri. Yang kita bicara ini tentang perkara-perkara yang menguntungkan, tidak perkara yang sia-sia. Kita membahas, kita mengkaji, kita mengukur apa yang disampaikan dan apa yang disarankan, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita selalu mendapatkan kebaikan. Semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk teman-teman, untuk pemirsa yang menontonnya. Semoga video ini membawa atau menyampaikan manfaat yang begitu besar untuk kita semua. Terutama untuk saya sendiri, supaya kedepannya lebih baik lagi. Ini biasanya kalau kita di markas KTKT Ambon arahan Temboro Nizamuddin, kalau kita buat pengajian malam Jumat ini biasanya kita sampai pagi. Kita itikaf di masjid. Setelah acara ngopi-ngopi, ngobrol, tukar pikiran, terus mengkaji ilmu, menyampaikan sesuatu yang belum paham dan tanya sesuatu yang belum paham kepada ustadz-ustadz kami, sehingga ustadz kami memberikan jawaban sesuai yang mereka pelajari, sesuai yang mereka dapat dari pondok pesantren. Rata-rata ustadz-ustadz kami yang ada ini itu ustadz-ustadz yang lulusannya dari pesantren Al-Fatah Temboro. Pesantren yang begitu besar, pesantren yang begitu luas, pesantren yang mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pesantren ini membuat sekitar pesantren ini mendapat manfaat, mendapat keberkahan, sehingga ada siapapun yang di sana itu hidupnya makmur. Dan hidupnya bagaimana ini mencontohkan bagi Rasulullah SAW untuk hidup secara sunnah. Perempuan-perempuannya tutup aurat dengan sempurna, dan laki-lakinya bekerja, beribadah sesuai baginda Rasulullah SAW. Jadi saat ibadah mereka semua pekerjaan ditinggal. Jadi tidak ada satupun masjid di sana itu masjid kosong, tidak ada. Semua full, penuh. Karena mengikuti arahan baginda Rasulullah SAW secara sunnah. Jadi begitulah keadaan kami. Mungkin kelihatannya kami ini sedikit di markas Temboro KTKT Ambon. Jadi kami memang sedikit. Kami karena baru belajar, baru melangkah, baru tahap berkembang.
tahap maju. Jadi anak Kalian mohon doa dari teman-teman semua sehingga kami di sini dapat berkembang lebih baik lagi, dan kami di sini bisa menjadi orang yang lebih baik, orang yang bisa mencontohkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara baginda Rasulullah SAW dengan sunnah beliau. Jadi teman kami ini sekarang lagi berbagi minuman cahaya. Bagi orang tua kami berikan susu. Sedangkan anak-anak muda minum cai, minum kopi susu. Inilah tiap malam Jumat kita akan bikin selalu kegiatan seperti ini. Kegiatan seperti ini, kumpul-kumpul setelah mengaji, kumpul-kumpul setelah kita dengarkan nasihat-nasihat dari ulama, nasihat-nasihat dari ustadz, agar kita bisa menjadi orang yang baik, orang yang bisa mencontohkan akhlak kepada orang lain. Jadi kami di sini belajar agama, belajar sunnah Nabi, bukan untuk memperbaiki orang lain, tapi memperbaiki diri kita, agar kita bisa mencontohkan akhlak pada orang lain. Aduh, semua jadi APG. Di sini kami berbagi makanan ini dengan cara kami, secara ikhlas. Jadi setiap takaza, setiap keperluan dimusyawarahkan, diberbagi, siapa yang mau, siapa yang ada kelebihan bisa berbagi. Jadi tiap malam Jumat ini kami pengajian selalu takaza yang kita bagi secara rata. Ada yang bawa nasi, ada yang bawa lauk, ada yang bawa kopi, ada yang bawa buah, ada yang bawa air, sehingga setiap malam Jumat ini setelah pengajian semua kebutuhan terpenuhi, semua kebutuhan jamaah terpenuhi. Jadi kita selalu mengadakan acara berbagi ke sesama jamaah, namanya Ikramul Muslimin. Ikramul Muslim ini ikram sesama muslim, berbagi sesama muslim. Setelah kita bisa berbagi ini dengan caranya baginda Rasulullah SAW, kita akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mendapat barokah. Insya Allah dengan cara kami yang belum sempurna ini, dengan cara kami yang baru belajar ini, Allah bisa menerima semua perbuatan kami. Kita minum air hakikat saja. Insya Allah ya. Sampai di sini dulu video saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.